biasa disebut dengan kalau kita orang apa di berita disebut dengan drop begitu. Nah, peristiwa itu bisa dikaji secara review dengan menggunakan pendekatan kronologi. Artinya dengan kronologis itu kita bisa melihat jadi tren, pola berapa tahun, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kemudian dasar teorinya apa, perubahan atau fenomena yang ada apa, lalu kemudian argumen yang kemudian memberikan dugaan apa penyebabnya, faktor-faktornya apa saja, adakah yang membedakan apa namanya rob di pesisir yang dekat dengan Semarang ini dibandingkan dengan rob di tempat yang lain. Nah itu dapat didekati dengan kronologi. Nah kemudian kalau yang kedua adalah dengan tematik. Nah tema ini bisa saya contohkan misalnya di Fakultas Sains dan Matematika itu ada beberapa departemen. Nah tema ini bisa didasarkan dari departemen atau bisa didasarkan dengan sub bidang ilmu. Contoh misalnya di ilmu teknik informatika ya, di bidang tersebut mulai ada kajian tema tentang AI. Nah, mungkin ada yang ingin menulis tentang review tentang AI atau perkembangan AI dalam apa? Teknologi kesehatan kah? Dalam bidang fisika kah? Nah, ini tema yang bisa didekatkan dari berbagai atau multidisiplin. Nah, dari situ kemudian bisa diturunkan berdasarkan topik-topik yang relevan di sana. Jadi contoh misalnya, mungkin ini saya sambil sambil praktek nih, saya akan gunakan AI untuk mencoba mengembangkan ide atau gagasan. Saya James Webster dan saya akan share apa namanya. Hmm. Nah ini Bapak Ibu, ini saya menggunakan sebuah tools atau sebuah AI Microsoft Copilot. Nah jadi misalnya tadi yang berdasarkan tema, kita ingin mengembangkan bagaimana sih sebetulnya perkembangan atau mungkin tren AI dalam fisika medis nih misalnya ya. Saya akan coba. Eh, nah, saya akan sampaikan kenapa saya pilih Microsoft Copilot daripada ChatGPT. Jadi kalau memang di beberapa hasil review yang saya baca, itu Microsoft Copilot itu bagus dalam penulisan bahasa Inggris, Bapak Ibu, dibandingkan ChatGPT. Jadi dasar itulah yang kemudian saya sudah menggunakan ChatGPT berlangganan itu kurang lebih 6 bulan, sepanjang 2024. Dari situ saya mencoba mempelajari pola bahasa dari ChatGPT. Jadi kalau kemudian saya bandingkan, saya merasa Microsoft Copilot ini memang punya keunggulan di sana. Jadi misalnya, ini kita akan mengembangkan ide. Eh, Kalau boleh sharing, fisika medik itu terminologi bakunya apa ya, Bapak Ibu? Mungkin yang dari bidang fisika medik mungkin bisa sharing ke saya. Medical physics mungkin Pak. Oke, saya coba nih. Nah, ini Bapak Ibu sebuah contoh untuk mengemas ide. Jadi dari ide kita kita ingin dapat insight dari ide kita itu seperti apa. Ini kebetulan saya tadi pop up aja di kepala saya. Saya ingin menggali ide yang lebih jauh tentang artificial intelligence in medical physics, in particularly in developing country. Nah,
Karena kan kita bicara sesuatu yang mungkin menjadi penciri atau sesuatu yang menjadi unggulan dari tulisan kita, POV-nya atau point of view-nya sekarang kita ngeliat dari developing country. Karena kita Indonesia misalnya kita dari negara berkembang. What can we do atau apa yang kita bisa bisa ulas dari situ. Nah, ini dan menurut saya cukup cukup dan dia membantu dengan memberikan referensi, Bapak Ibu. Referensinya di sini. Jadi preparing clinically qualified medical thesis for artificial intelligence. Jadi dari referensi ini kita bisa telusur kebenaran eh, apa namanya kebenaran dari informasi ini. Nah, kalau eh, di website sebagai referensi ini kemudian kita cek ya kembali. Jadi ini misalnya ini kita klik, dia akan membuka. Nah, nanti dari sini kita akan melihat, oke, kita akan dapat informasi. Oh, ternyata di sini tulisan dan ini hanya seperti ini. Ternyata dibantu oleh AI ini adalah eh, lebih spesifik lagi. Nah, nanti dari sini kita bisa ngembangin lagi ide review kita. Kita mau fokus ke diagnostik imaging, kita mau ke radiation terapi, atau yang mana. Dari situ nanti kita bisa explore lagi. Sebagai contoh misalnya, eh, saya mohon izin mengangkat telepon dulu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan. Oke. Jadi misalnya rekan-rekan yang ada di fisika medis, misalnya mau fokus kemana saat ini trennya, bisa melihat dari contoh seperti ini. Jadi misalnya untuk diagnosis dan imaging, bahkan di sini sudah diilustrasikan. Ada MRI, ada CT scan, ada X-ray, gitu kan. Nah, mau fokus kemana, itu bisa. Nah, nanti dari sini kita bisa kembangkan lagi. Baik, saya izin stop share di sini, saya akan kembali ke slide saya tadi. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi yang selanjutnya itu dari sudut pandang metodologi. Nah, dari sudut pandang metodologi ini adalah tadi misalnya dengan contoh yang barusan saya kerjakan tadi, itu Bapak Ibu mau mereview metode pengembangan misalnya imaging ya atau penggunaan AI dalam imaging ya mau ditinjau dari metodologinya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah yang teoritis, ini adalah yang sering dikerjakan oleh PhD student di beberapa universitas terkemuka. Jadi, di dalam penulisan reviewnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutrisno, salah satu tulisan review saya, itu di Diabetes Metabolism Research and Review. Di situ saya mengungkap, ya, jadi mengungkap saat ini state of the art teorinya di mana. Dan kira-kira state of the art teori itu apa namanya bisa dipatahkan, kontroversi gitu sifatnya, atau bisa dilanjutkan untuk jadi pijakan di studi berikutnya. Nah, memang di paper
tersebut saya terus terang mengungkap ketidaksepakatan dengan beberapa postulasi yang ada. Nah, sehingga nanti akan ada studi-studi selanjutnya yang ternyata yang akan mengonfirmasi ketidaksepakatan atau kesepakatan saya. Nah, Bapak Ibu, 4 pendekatan ini itu lazim dipakai ketika kita menulis naratif review. Nah, apa sih kemudian perbedaan antara ini dan naratif? Nah, ini masih teknis, saya akan skip dulu. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah perbedaan antara naratif review dan sistematik atau scoping review. Jadi, di naratif review, Bapak Ibu, itu tidak ada pertanyaan spesifik, tidak ada hipotesis spesifik seperti semacam research question itu tidak ada. Jadi lebih ke mengeksplor bukti yang saat ini ada. Sedangkan pada sistematik dan scoping itu pasti ada pertanyaan spesifik. Begitu. Nah, nanti seperti apa akan saya berikan contohnya. Terus kemudian yang kedua, metode pencarian pustakanya. Kalau naratif itu tidak ada protokol. Protokol itu apa ya, Bapak Ibu? Protokol itu adalah semacam panduan. Jadi semacam panduan yang harus kita buat yang membantu kita melakukan review. Nah, protokol ini itu wajib di systematic review. Akan tetapi, Bapak Ibu, untuk bidang-bidang seperti biologi, pangan secara umum, ya, tidak terkait dengan bidang kesehatan, itu protokol ini sifatnya tidak wajib. Nanti akan saya tunjukkan publikasi yang membandingkan, oh ini versi yang ada protokol dan ini ada yang tidak. Dan sepertinya untuk Bapak Ibu di Fakultas Sains dan Matematika, menurut saya tidak harus berkat atau mengacu pada adanya protokol. Kemudian yang ketiga, yang membedakan lagi adalah ada kriteria paper yang harus disitasi atau dimasukkan. Itu pada sistematik atau scoping. Sedangkan pada naratif, tidak ada kriteria paper. Kualitas paper juga tidak dihitung atau tidak dianalisis atau tidak diperhitungkan. Sedangkan pada systematic review, itu kualitas paper itu harus level yang tinggi. Gitu. Nah, kemudian untuk mendukung itu, maka pusat pencarian data ini, Bapak Ibu, kalau di bidang sistematik dan scoping itu beberapa database, ya, Web of Science, Cochrane, EBSCO, OVID, ya. Nah, ini masih saya tulis Google Scholar karena dulu masih boleh. Yang terbaru Bapak Ibu, kemarin saya menyusun protokol yang baru-baru ini disetujui oleh Pusat Data Meta Analisis. Dia merekomendasikan untuk tidak menggunakan Google Scholar. Jadi Google Scholar sudah tidak direkomendasikan untuk melakukan systematic review dan scoping review. Karena algoritmanya paling berbeda dibandingkan dengan algoritma database-database lain. Nah, database itu seperti apa nanti saya akan contohkan kita melalui SSO saja. Jadi Bapak Ibu bisa praktek. Lalu kemudian ada proses ekstraksi data di systematic review, sedangkan di naratif tidak ada. Ada proses sintesis, di mana kalau di systematic review disebut meta-analisis, sedangkan di naratif review tidak ada. Ada penilaian kualitas citasi atau kualitas paper yang dimasukkan ya di systematic review, tapi tidak di naratif review. Kemudian ada interpretasi data untuk sistematik dan meta-analisis, tetapi tidak dengan naratif review. Nah, seperti apa Bapak Ibu gambaran perbedaan ini saya akan menuju Google aja biar Bapak Ibu bisa mensimulasi juga. Um, jadi Bapak Ibu misalnya um, ambil contoh yang mungkin dari Bapak Ibu ada ide nggak apa
apa yang ingin dilihat untuk tahu itu naratif atau sistematik, tapi dari bidang Bapak Ibu gitu aja. Kalau kalau tadi Pak Suresno nyebutin paper saya, khawatirnya yang cukup bisa agak itu nanti yang dari biologi Pak, yang lainnya mungkin itu. Jadi monggo. Atau mungkin Pak Suresno bisa memancing dengan mau apa judul paper atau judul topik apa, nanti saya akan bantu ke video. Atau mungkin dari Bapak Ibu peserta jika ada juga dipersilahkan. Oke. Mungkin saya ya Pak. Pak Monggo, Cahyo. Prof. Monggo, monggo. Monggo. Abang, saya. Oke, Prof, monggo. mungkin dua hal. Barangkali saya tentang herbal. Ya. Oke. Tentang herbal. Satu adalah masalah apa namanya kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan herbal, gitu ya. Indonesia, pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 yang terakhir tentang kesehatan. Terus yang kedua adalah saya ingin membuat suatu produk gitu ya tentang effervescent tapi berasal dari herbal yang berlaku di seluruh dunia. Nah, Produknya Everfashion ya, Prof ya? gimana? Produknya Everfashion. Ya, effervescent. Kalau produk effervescent ya. Kalau naratif barangkali tentang kebijakan tadi ya, dibandingkan dengan kebijakan di seluruh dunia. Ya. Itu bagaimana cara membuat kopi? Produknya adalah effervescent tapi untuk herbal. Yeah. Prof, ini saya iseng nyari dengan Everfashion Herbal Trend in ASEAN gitu. Kayaknya belum ada tulisan tentang itu, Prof. Monggo nanti kalau mau tertarik mengeksplor, ya. Kemudian eh, terkait dengan penggunaan herbal untuk effervescent saya akan coba cari, ya, Prof, reviewnya. Nah, ini Prof, ini ada sebuah gagasan, Prof. Ini lebih spesifik lagi, Prof. Jadi dia juga membuat effervescent granula ya dari herbal yang akan dipakai atau dipropose ditujukan untuk manajemen penyakit tipes atau typhoid fever. Nah, ini judul reviewnya itu adalah Strategies for Formulation of Effervescent Granules of an Herbal Product for the Management of Typhoid Fever. Nah, ini adalah contoh review biasa, Bapak Ibu. Dari mana saya bisa menebak? Jelas, karena di abstrak, ini dari abstrak, ya, itu tidak ada metode. Di mana kalau dalam sistematik, dalam meta-analisis, di abstrak pasti ada metode. Nah, itu perbedaan kunci. Dan biasanya di introduction, itu untuk meta-analisis atau systematic review, itu berupa research question. Ya, saya mungkin saya ingin saya biar cepat mungkin saya ajukan ambil paper saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebuah meta analisis saya yang terbit di Diabetes Care. Itu, nah ini di background ya, atau di latar belakang itu ada gap yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian dari gap ini ada tujuan, ada aim. Jadi tujuannya apa? Nah, ini yang membedakan dengan review. Nah, ini untuk Prof. Bambang, ini ada sebuah contoh, Prof. Jadi, paper ini adalah paper review yang isinya itu adalah tentang strategi bagaimana memformulasi granula effervescent dari bahan herbal untuk memanage atau ditujukan untuk demam apa namanya penyakit tipes ya, atau demam tifoid. Nah,
Jadi kalau tadi yang terkait dengan effervescent herbal, Prof bisa explore dari sini. Misalnya tadi saya sedikit mengekspos ide ya. Misalnya ini tren. Saya coba tren apa produk mau di mana misalnya. Oh, di Asia kita belum pernah melihat nih. ASEAN tuh sebenarnya potensinya seperti apa, tantangannya apa gitu. Nah, ini belum ada. Nah, ini ada contoh lain nih, kita lihat dari MDPI. Nah, kalau ini eh, penelitian penelitian primer ya, karena dia mengembangkan effervescent dari eh, atau tablet effervescent yang mengandung senyawa ini. Ya. Kalau ini paper paper primer, research primer. Jadi, nah jadi kalau untuk review misalnya dengan gagasan ini belum ada. Jadi masih peluangnya masih terbuka. Nah, tinggal dieksplor misalnya. Jadi dari sini kita bisa eksplor. Misalnya eksplornya adalah kalau kita tuangkan ke sini ya, kita punya ide gitu. Nah, ini idenya, lalu kemudian kita minta komen untuk misalnya kayak gini aja deh. Hmm. Nah, dari sini nanti akan dibantu, Prof. Jadi effervescent ini trennya kemana? Jadi biar spesifik, Prof. Bambang. Jadi effervescent itu kan bisa ditujukan ke banyak kondisi kesehatan. Nah, dari sini nanti Prof bisa fokus mau kemana. Karena semakin fokus review itu akan semakin membantu kita dalam menulis. Kalau semakin broad itu akan semakin susah dan nanti akan semakin ekstensif. Padahal di paper di jurnal-jurnal review itu ada batasan halaman, ada batasan jumlah kata. Nah, mungkin kalau tadi terkait dengan pertanyaan effervescent, ini yang bisa saya sampaikan, Prof. Semoga dapat insight dari sini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan herbal policy di Indonesia. Nah, saya mungkin tidak tahu persis sudut pandang Prof. Bambang ingin menulis herbal policy itu seperti apa di Indonesia. Apakah mau seperti ini, misalnya eh, apa namanya herbal eh, medicine policy in developing countries, case study of Indonesia. Nah, kita lihat. Nah, yang persis seperti ini, ya, Prof. Ini saya ungkap sebuah idea herbal medicine policy in developing countries, a case study of Indonesia. Ini belum ada, Prof. Jadi ini masih seperti ini, medicinal plants production system in rural Indonesia. Itu konteksnya beda, ya. Ya. Nah, ini bisa ini, Prof. Jadi, uh, nah ini ada faktor affecting the use of herbal medicine. Ini beda juga. Kalau ini pasti studi primer. Nah, itu mungkin yang bisa apa namanya saya coba tunjukkan ke Bapak Ibu contoh paper tadi ya review ya. Ini review ya, review yang naratif. Nah, sekarang yang meta analisis. Nah, meta analisis mungkin seperti ini kira-kira Bapak Ibu atau systematic review. Karena Prof Bambang terkait herbal, saya akan coba systematic review of the effect herbal
medicine. Nah, ini ada contoh publikasi tahun 2009, ya. Nah, kebetulan bidang saya di obesitas, ya. Jadi ini ada sebuah tulisan yang menarik, ya, A Systematic Review of Efficacy and Safety of Herbal Medicines Used in the Treatment of Obesity. Ya. Nah, ini ada tujuannya yang membedakan Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya bisa bilang, ya, saya sampaikan, mohon maaf, di tahun sebelumnya Google Scholar itu masih boleh ditoleransi di systematic review. Tetapi kemarin pas saya menyusun protokol, disarankan untuk tidak pakai Google Scholar karena algoritmanya paling berbeda dibandingkan dengan database yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, nih ada 19 studi di manusia, ada 58 studi di hewan coba, ya. Lalu produk herbalnya apa aja ini disebutin di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, nih. Nah, ternyata di antara itu, ya, di antara semua produk itu ada yang bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Tapi kembali di atas adalah efikasi dan safety. Kalau efikasinya jelas ada beberapa yang bisa menurunkan berat badan. Nah, sekarang adalah safety-nya. Nah, jadi ternyata di sini ada tulisan no significant adverse effect or mortality dari studi yang menggunakan ini 3 produk. Ya, tapi di studi yang menggunakan produk lain itu tidak ada kajian tentang adverse effect-nya atau efek sampingnya. Nah, ini contoh dari meta-analisis. Nah, ini mungkin Prof. Bambang juga punya insight. Jadi kalau selama ini ada produk yang Prof. Bambang kembangkan dari herbal, belum ada systematic review-nya untuk efficacy dan safety-nya, atau tadi terkait dengan intervention, itu bisa dikembangkan lagi. Juga untuk Bapak Ibu lainnya. Ini kebetulan contohnya tadi datang dari Prof. Bambang. Begitu sih. Oke, mungkin saya izin stop share dari sini. Silakan Bapak Ibu juga ada pertanyaan bisa di-keep. Saya akan kembali ke PowerPoint saya. Oh ya, kalian Bapak Ibu nanti saya akan simulasi juga menggunakan SSO, ya, untuk penggunaan database. Nah, maaf, sebentar saya izin share screen nanti. Nah, tadi sudah sampai sini, kemudian kita lanjut ke, nah ini Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Pak Adi, ya, apa namanya, paper review ini memang banyak disitasi, betul Bapak Ibu. Kenapa begitu, ya Bapak Ibu? Jadi kalau di kami di bidang kedokteran dan kesehatan, Bapak Ibu, kami mengenal namanya piramida bukti ilmiah atau piramida evidence. Ya, di kami Bapak Ibu, untuk menjadi sebuah ketetapan, contoh misalnya ketetapan bahwa obat A itu dianjurkan diberikan pada pasien ini. Nah, atau produk suplemen ini, ya, secara evidence terbukti, maka direkomendasikan untuk pencegahan apa. Nah, itu dasarnya adalah 2 top studi di atas, Bapak Ibu, yaitu meta-analisis, dan kalau belum ada meta-analisisnya itu adalah randomized control trial atau studi eksperimen pada manusia. Nah, disitulah keunggulan dari paper-paper review ini Bapak Ibu untuk bisa disitasi. Ya. Apalagi belum pernah ada reviewnya, belum pernah ada meta-analisisnya, kemudian muncul meta-analisis. Itu chance untuk disitasi itu sangat besar. Gitu. Kemudian paper review, kenapa chance untuk disitasi juga besar? Karena di situ memunculkan dugaan atau state of the art dari teori-teori yang sudah ada. Sehingga misalnya ada perubahan, ada migrasi, itu akan memperbesar peluang untuk disitasi. Nah, sekarang kita akan menuju ke atau mungkin sebelum ke bagian kedua, ya, Bapak Ibu, karena kita di bagian kedua akan menggunakan SSO. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan.
Belum ada, mungkin bisa dilanjut dulu, Pak Adrian. Oh, baik. Silakan. Baik, kalau begitu saya akan lanjut ke penggunaan database ya Bapak Ibu. Kita pindah ke SSO. Jadi akan saya kasih gambaran database itu seperti apa saja yang akan membantu kita Bapak Ibu. Baik, ini adalah kita menuju SSO. Mungkin Bapak Ibu, karena ini sudah berjalan kurang lebih 30 menit, Bapak Ibu yang duduk lama, mungkin kita bisa sambil jalan gitu ya, Bapak Ibu, atau berdiri gitu ya. Kebetulan saya di sini di apa namanya di lantai satunya sekolah pasca sarjana, jadi ini mejanya cukup tinggi, jadi saya dari duduk bisa berdiri karena harus beraktivitas fisik Bapak Ibu supaya oksigen ke otak kita lancar, gitu ya Bapak Ibu. Baik. Kita akan ke ini Bapak Ibu, kita akan ke e-jurnal ya. Ini jurnal yang dilanggan sama e-jurnal. Kita akan menuju kedua itu. Monggo Bapak Ibu bisa manfaatkan SSO-nya. Kemudian kita akan masuk. Oh ternyata harus itu ya Bapak Ibu. Langsung diklik ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah beberapa database yang saya maksudkan. Jadi Bapak Ibu di sini ada Scopus, ya. Terus kemudian di sini ada Expo, kemudian ada ProQuest, terus kemudian ada Gstore, dan kemudian ada Emerald, ya Bapak Ibu. Nah, sayangnya di Indonesia ini atau di Undip ini saya belum melihat dua database yang juga tidak kalah sering dipakai Bapak Ibu. Tapi di Indonesia kita belum berlangganan. Yang pertama adalah Web of Science. Nah, milik Clarivate Analytics ya. Saya nggak tahu nih bisa apa enggak. Seingat saya kalau belum berlanggan kita nggak bisa punya akses yang full. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin saya akan coba pakai Orchid Bapak Ibu. Kemudian satu lagi ada database yaitu Cochrane. Cochrane Library, dan satu lagi yang kita tidak berlanggan itu Ovid. Nah, Ovid ini kalau publishernya itu Wolter Klowers. Nah, ini Bapak Ibu. Media. Padahal Ovid ini ya adalah salah satu database yang memiliki sumber pustaka yang besar. Ya. Kalau Cochrane ini free, Bapak Ibu. Cochrane Library free. Termasuk tadi Prof. Bambang, kalau mau mencari beberapa progres dari herbal medicine atau penggunaan herbal kaitannya dengan kesehatan, Prof, itu Prof dapat mencoba men-trace paper di Cochrane Library ini. Ini free, gratis. Nah, ini di Web of Science ini hanya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi hanya profil kita aja, tapi kita saya nggak yakin kita bisa punya akses untuk nyari di Web of Science. Jadi kalau mohon maaf kalau saya bandingin sama ini ya, ketika saya publish meta analisis ini, Bapak Ibu, ini saya bisa punya akses ke Web of Science, ya, Cochrane Library, ya, dan Embase. Embase itu Cinal. Maaf, sorry. Embase itu Ovid. Ovid ini tuh Embase. Nah ini. Nah, publishernya itu Walter Clower. Jadi kalau Bapak Ibu pernah
submit papernya itu penerbitnya itu Walter Flowers, dan mereka tuh punya database ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini beberapa database kalau Bapak Ibu ingin memperkaya literatur terkait dengan sistematik. Nah, kemudian untuk mencari tadi ya Bapak Ibu, untuk mencari yang sesuai itu di sini. Nah, ini contoh tadi yang pertanyaan atau isu yang disampaikan oleh Prof. Bambang. Ini saya coba cari di Google tapi tanpa algoritma. Ya sudah, saya tulis aja ide yang saya punya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan database, Bapak Ibu, untuk dapat kualitas paper yang bagus, itu ada strateginya. Strateginya itu namanya Boolean operator. Nah, Boolean operator mungkin kalau teman-teman dari teknik informatika, mungkin lebih paham tentang bahasa pemrograman ini. Jadi eh, penggunaan kata and, or, atau not ya untuk memilih atau memisah referensi atau pustaka yang sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebagai contoh, mungkin saya bisa dibantu Pak Sutrisno di bidang Bapak, mungkin matematikanya apa, mungkin Pak, saya akan coba trace, saya coba akan telusur di Scopus, Pak. Agak lama ya. Saya mungkin langsung pakai Scopus aja deh. Mohon maaf, ini Bapak Ibu agak lama. Atau mungkin kita coba pakai Google dulu aja. Pak Sutrisno mungkin bisa dibantu dengan bidang Bapak. Kira-kira apa, Pak? Oh ya, ya boleh. Matematika yang agak umum saja, misalkan Oke. mathematical modeling of mathematics, ya, and disease, Disease. ya, Ini. ya boleh. Jadi kalau ini saya terapkan ke, atau saya coba ke PubMed aja ya, Pak, Bapak Ibu. Ini ada PubMed, ini juga database. Mungkin karena Pak Sutrisno matematika modeling in disease, PubMed saya rasa nggak asing mungkin untuk Pak Sutrisno. Jadi ini Bapak Ibu, nah mathematics and modeling and disease. Nah ini Bapak Ibu, jadi nanti akan ada sejumlah ini Bapak Ibu 4.277 paper yang relevan dari 1960 sampai 2025. Tapi Bapak Ibu kalau dilihat dari pola eksponensialnya ini, itu pertumbuhannya masif sejak tahun 2000-an. Jadi penggunaan matematika modeling di dalam
prediction of disease itu baru hits di 2000-an. Nah, ini kalau misalnya dari Pak Sutrisno ingin nyari 15 tahun terakhir misalnya, ini tinggal tahunnya kita geser, kita pindah ke tahun 2010. Nah, nanti akan muncul sekitar 3.347. Nah, tinggal berarti Pak Sutrisno, karena jumlahnya masih ribuan, Bapak, ini menandakan bahwa kata kunci yang di kontak ini masih belum spesifik. Nah, mungkin misalnya mau dispesifikkan di mana? Di modelingnya. Jadi Bapak sudah mulai membidik beberapa jenis modeling, atau di disease-nya. Bapak sudah mulai menyasar beberapa disease yang akan dipredik. Contoh misalnya ini saya bandingkan ya, saya kebetulan punya ide, disease-nya saya ganti, ya Pak. Saya ganti ke ini misalnya. Nanti akan kita lihat. Ya, kelihatan Pak, jumlahnya menurun tinggal 10% ini. Lebih ya, dari 3.000 sekian, sekarang tinggal 200. Ya, turun 150%. Ya. Nah, jadi di sini menggambarkan semakin spesifik kata kunci kita, berarti akan semakin membidik target yang spesifik. Itu khusus untuk systematic review, menulis tentang systematic review maupun meta-analisis. Pertanyaan Pak, J, monggo silahkan. normalnya berapa paper Pak yang harus kita include-kan dalam systematic review biasanya? Kalau systematic review itu karena berbicara quality paper, Pak, jadi ya sebagus-bagus papernya. Contoh, ya ini di paper saya ini, itu totalnya yang kualitasnya bagus, itu ada 18, Bapak. Kemudian saat review berjalan, ada 3 publikasi RCP yang baru gitu. Terus kemudian saya inkorporasi di discussion-nya, jadi total ada 21. Oke. Tapi tidak pernah ada pernyataan minimal paper yang itu wajib dipenuhi. Tidak ada, Pak. Gitu, Pak Surisno. Oke, siap. J. Ini terkait boolean operator. Nah, mungkin kalau untuk bidang lain yang lebih ini sudah mulai, kita sepertinya sudah bisa mulai nyambung nih Pak, lintas disiplin atau multidisiplin Pak. Saya mulai sepertinya pendekatan itu lebih ya Pak ya, mudah-mudahan lebih bisa engage ya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya apalagi di biologi tadi ada herbal, herbal sudah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dari bidang lain yang mungkin bersinggungan satu dengan yang lain. Monggo Bapak Ibu peserta, barangkali ada. Karena waktu saya hanya 45 menit, jadi daripada 45 menit hanya teori, dan ini sudah bisa saya langsung interupsi dengan tanya jawab dan simulasi, mungkin saya pikir lebih interaktif begini. Monggo silahkan. Halo Bapak. Monggo Pak Oki, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Jadi sedikit cerita Pak. Jadi kemarin itu kan saya sudah mencoba membuat systematic review untuk perisai radiasi yang tanpa timbal. Nah, kemarin sudah, mohon maaf Pak, bentar. Suaranya tidak terdengar. Maaf Pak, saya mute. Oh, gimana Pak? Enggak, ini saya tulis Pak, perisai Ya. radiasi tanpa timbal. Ya, shielding radiation lead free. Kemudian? Kemarin sudah coba untuk mencari dengan cara yang Bapak sampaikan itu,
dan sudah coba menulis juga. Tapi sayangnya karena ini pengalaman pertama, kemarin malah disarankan menjadi book chapter. Menurut Bapak itu kekeliruannya bagaimana ya? Dan saya Book menarik chapter itu Bapak Bapak, direkomendasikan untuk masuk ke sebuah book chapter iya, atau enggak Pak? Atau gimana? direkomendasikannya masuk ke book chapter katanya. Tidak tepat untuk di systematic review. Oke. Alasan kenapa book chapter nggak diungkap ya Pak oleh review ya? Tidak diungkap. Oke, baik. Eh, saya akan coba Google aja Pak di sini. Ya. Yang diunggulkan dari systematic review Bapak apa di sini Pak? Spesifik polimer bismuth oxide Bi2O3. Sebentar, saya sambil buka eh, itu paper paper saya sebentar. Mungkin nanti Bapak bisa lihat. Nah, ini ada eh, nah kira-kira ini saya boleh baik jadi Pak Oki, ini sambil saya share systematic review terakhir yang dari saya berkontribusi di dalamnya dan barusan publish atau accepted di apa ya di jurnal bentar, di jurnal jadi di jurnal Health Science Report ya Bapak Ibu. Jadi karena ini sudah publish di Health Science Reports, maka yang tadinya preprint boleh saya share, ya. Jadi etiknya begitu. Nah ini yang bedain apa Pak Oki kira-kira dengan review biasa? Karena tadi ada saran ada saran masuk book chapter. Kalau di sini Pak Oki ini ada background ini, kemudian ada research questionnya. Jadi ada aim-nya, ada tujuannya. Nah, mungkin Pak Oki bisa membuka lagi draft manuskripnya. Adakah atau sudah memenuhi kaidah sistematik review seperti ini atau belum, Pak? Oh, belum Pak. Ini baru informasi baru untuk saya. Nah, ini Pak. Jadi dalam menulis sistematik review itu seperti ini, Pak. Termasuk misalnya ini saya punya hmm, ini paper saya kemarin 2024, ya alhamdulillah sudah ada satu citasi. Nah, ini sama Pak. Jadi ini ada hipotesis ya Bapak. Bapak bisa lihat ya ini. Jadi dalam menulis systematic review itu ada hipotesis. Nah, kemudian ada metodenya. Nah, ini metodenya. Metode itu ada di sini. Kemudian ada hasilnya, Bapak Ibu. Pak Pak Oki. Jadi Pak Oki, kalau saya boleh memberikan masukan, Pak, kira-kira begini berarti Pak. Kalau ini saya tulis di ini saya pakai media ini aja ya Pak. Nah, ini Pak, ini kan jadi di sini, nah ini Pak Oki kan ingin melihat eh, apa tameng radiasi yang bebas timbal, gitu kan Pak? Iya. Nah, itu apanya Pak yang mau dikaji? Dampak kesehatannya. Jadi Pak Oki membandingkan nih health consequences between shielding radiation lead free Mhm. versus shielding radiation nggak bebas timbal itu apa berarti Pak? Ya berbasis dari Timbal atau base, dibuat dari lead lead base. gitu kan, Hmm. lead base gitu kan. Nah, gitu Pak Oki. Jadi harus ada yang dimunculkan, itu baru bisa masuk systematic review. Karena bisa memunculkan pertanyaan kan,
oh ada nggak efek kesehatan yang berbeda antara shielding radiation yang bebas timbal dan tidak bebas timbal? Kan gitu Pak. Iya. Bagaimana Pak? Jadi akan lebih arahnya bisa ke systematic review apabila lebih spesifik. Jadi misalnya, jadi Pak Oki, saya nggak tahu Pak Oki itu nulis shielding radiation lead 3-nya itu sudah spesifik atau masih umum. Kalau belum, mungkin saran editor untuk memasukkan itu ke book chapter wajar karena memang belum spesifik. Tapi kalau sudah spesifik, mungkin tidak akan ada saran seperti itu. Gimana cara membuat spesifik? Jadi contoh misalnya Pak Oki itu melihat dampak kesehatan ya atau mau lihat apa dampak kesehatan dari shielding radiation lead free versus Hmm, shielding radiation lead base. Oke. Nah, itu spesifik Pak Oki. Ya. Dan dari situ Bapak bisa menuju ke systematic review. Oke, Pak. Kembali ke yang tadi, Pak. Sebenarnya saya sudah menggunakan database Scopus untuk melihat seberapa besar riset artikelnya, Pak. Dan Ya, range-nya itu untuk 10 tahun terakhir dengan 5 keyword yang saya masukkan itu sekitar 150. ya, Itu skupnya masih cukup lebar tidak, Pak? Kalau 100 di atas 100 itu. 150 enggak sih Pak. Udah ya, Karena Pak. saya pribadi pernah melihat sampai 6.000 paper. Hmm. Screening 6.000 paper. Jadi 100, maaf 100 apa 50 itu sangat sangat bisa dijangkau. Nah, nanti studi yang masuk ke systematic review Pak Oki itu adalah studi yang membandingkan Pak Oki. Oke. Jadi contoh misalnya Pak Oki, ada sebuah studi bandingin dampak radiasi terhadap mata pada Hmm. penggunaan shielding radiation lead free dan shielding radiation lead base. Oh, Oke. ternyata ini ada nih studi-studi pada dampaknya pada mata, kesehatan mata. Terus ada lagi studi-studi pada brain, pada otak, shielding lead base sama lead free sama lead base, kaitannya dengan efek samping dari kesehatan otak. Nah, nanti dari situ Bapak bisa membuat systematic review bahwa kesimpulannya ya, atau mungkin hipotesis Bapak adalah ada perbedaan efek kesehatan antara shielding radiation lead free dan shielding radiation lead base. Itu Pak, riset question. Oke. Paham, Pak, paham. Ya, Tanya lagi boleh, Pak? boleh, silahkan. Eh, Iya tadi Pak, saya saya menarik, nulis. ya, saya menarik itu ketika Bapak bilang bahwa ternyata kita bisa mengkontra suatu eh, penelitian orang lain. Tadi Bapak di awal mengatakan itu Oh, bahwa mengcounter, ia mengcounter. mengkonter. Iya, iya. Nah, itu berarti dasarnya apa, Pak? Dasarnya penelitian yang lain berarti. Betul, Pak. Jadi kan studi itu kan selalu ada pro dan kontra, Ya. ya Pak. Nah, penelitian lain yang saya pakai untuk mengcounter itu biasanya atau umumnya yang sering saya pakai Pak, satu, studi meta-analisis. Karena tadi evidence-nya ada di top kan Pak. Berarti kan dia Iya. sudah mengisi tesis ratusan studi dan membuat kesimpulan. Itu saya pakai untuk mengcounter sebuah apa namanya sebuah argumen yang mungkin belum kuat gitu. Kemudian yang kedua, karena saya di bidang gizi kesehatan atau mungkin juga kedokteran, yang saya pakai untuk mengcounter adalah teori-teori yang sudah secara fisiologi diterima di seluruh belahan dunia. Untuk saya ibaratnya, oh saya pro teori ini gitu. Karena teori ini lebih plausibel pada manusia dibandingkan dengan teori yang atau dugaan yang penulis A proposkan. Begitu, Pak Oki. Apakah itu yang dimaksud dengan Iya, iya. pertanyaan Pak Oki? Iya, Pak. Oke. Oke. Terima kasih, Pak Adrian. Nah, tambahan sedikit Pak Oki, Ya. biasanya Pak Oki untuk bisa mengcounter itu kita memang butuh dukungan, Pak Oki. Dukungan moral Oke. salah satunya. Nah, dukungan moral itu adalah kita kita pernah menjadi atau saat ini kita banyak merekognisi sebuah tulisan bukan sebuah tulisan
tapi pandangan ahli yang kita yakini dia lebih pro. Ya memang apa namanya, kita tidak menutup mata bahwa memang di dunia sains kita pun juga apa ada di kadang-kadang kita ada di beberapa kubu nih. Eh, ya kubu yang lebih pro ke teori yang mana dibandingkan yang mana gitu. Nah, kebetulan ya apa namanya, saya belajar dari sebuah grup yang memang basis fundamental fisiologi manusianya lebih kuat, jadi ya saya terpapar itu, eh, Pak Oki. Jadi tapi itu setidaknya menjadi sebuah stimulus moral tersendiri bagi saya untuk berani misalnya tidak sepakat atau kurang bersepakat dengan argumen dari penelitian lain. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kami Pak Oki dengan senang hati. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Monggo, Satu Bapak Ibu menit, yang lain. ya. Ya, Satu monggo, menit. Pak Bambang. Pak, ini udah jadi gitu ya. Monggo, Pak Bambang. Oke. Judulnya sistematik ini ya, review herbal dan bentuk sediaan yang disukai oleh kaum muda di seluruh dunia. Ya, sudah ditranslasikan bahasa Indonesia. Komentar Bapak bagaimana Pak? Ini bagus sekali karena setelah saya buat itu ada rekomendasi, tiga rekomendasi, dan rekomendasi itu berhubungan dengan ini ya, apa namanya, yang dibuat oleh mesin ya, oleh apa namanya. Ini. Moga, menurut Bapak bagaimana Pak? Ini sudah Ya, bagus. Itu saya praktekkan kasih langsung. Pak Bambang. Oke, saya coba menangkap pertanyaan Pak Bambang ya, Nun Sewu. Kalau saya terjemahkan pertanyaan Pak Bambang itu, Pak Bambang punya gagasan ingin melihat perspektif terhadap sediaan herbal pada kaum muda. Maka kita bisa membuat bukan seperti itu. Tetapi herbal dan bentuk sediaan yang disukai oleh kaum muda di seluruh dunia. Ini udah jadi saya. Reviewnya udah jadi gitu. Sambil kalau ya, hanya overview saja, Pak Bambang, itu ya, mungkin lebih pas sebagai naratif review, Pak Bambang, tapi tidak ke sistematis. bukan sistematik Karena, ya. karena saya bisa mungkin menebak Rekomendasinya. menebak tulisan Pak Bambang ini, karena Pak Ya, Bambang kan melihat sediaan-sediaan herbal apa yang digemari oleh anak-anak muda di dunia, gitu kan, Pak? ya, betul. Berarti Ya. ada sediaan ini, ada sediaan itu, ada sediaan apa katakanlah sediaan A, sediaan B, sediaan C, sediaan D. Tapi kan di situ hanya overview saja, Bapak. Tetapi ya kan tidak membandingkan misalnya mana sediaan yang paling disukai muda dibandingkan orang dewasa atau tua. Nah, itu baru bisa dilihat secara sistematis. Tapi kalau hanya pada satu populasi, misalnya pada yang muda, sediaan apa saja sih yang jadi favorit nanti akan ada di ranking satunya. Oh ini ternyata ini karena di 5 studi itu disebutkan ini paling disukai. Kemudian di studi yang kedua, apa namanya, yang sediaan kedua adalah ini, sediaan yang ketiga adalah ini dan seterusnya. Itu menurut saya mungkin masih masih pas ke naratif review, Pak Bambang. Tapi Ya. belum bisa ke systematic review. Ya. Oke, makasih. D, D. Biarpun ada rekomendasi ya Pak ya, begitu ya. Iya, biarpun ada rekomendasi. Oke, Karena kan ya. justifikasi rekomendasinya adalah hanya berdasarkan data berapa persentase yang menyukai lebih banyak dibandingkan persentase yang tidak menyukai Ya. sediaan tertentu, gitu kan Pak ya? Dasarnya itu kan. Ya. Oke, J, begitu. J, Ya, terima kasih Pak. J, kami Pak Bambang. Dan Pak Adrian, ini materi slide-nya sudah selesai Oh iya, atau masih perlu dilanjutkan ya? baik sebentar Pak. Saya akan Oh, nggih. melihat. Nah, oh ya Pak, masih ada beberapa slide lagi ya. Saya izin share. Ya. Nah,
Ini Bapak Ibu, yang kedua tadi sudah ya, saya lewat Pak Trisno, ini teorinya. Tadi sudah kita praktekkan, ya, simulasinya sudah, ini juga sudah. Lalu kemudian, nah, ini critical appraisal. Jadi Bapak Ibu, yang membedakan systematic review dibandingkan dengan review biasa itu adalah salah satunya pada critical appraisal. Jadi critical appraisal itu adalah tinjauan kritis terhadap temuan atau dugaan yang telah kita temukan tadi. Nah, saya akan bisa coba bandingkan tadi ya, yang dikaji oleh Pak Oki dengan yang dikaji oleh Pak Bambang. Kenapa Pak Oki saya rekom untuk bisa lanjut ke systematic review dengan perubahan tadi yang saya usulkan. Lalu kemudian ke Pak Bambang itu dinamik. Karena misalnya di Pak Oki itu kan dampak dari shield protektif yang berbasis timbal itu kan spektrum kesehatan yang terdampak itu kan luas, ya kan, dari jaringan otak sampai jaringan kulit misalnya. Nah, mungkin Pak Oki bisa menemukan studi-studi yang bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan dampak atau jaringan atau organ yang terdampak. Nah, dengan begitu, itu menjadi bahan kuat untuk kita bisa melakukan yang disebut dengan critical appraisal. Seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang tadi pertanyaan Pak Bambang, ya, yang terkait dengan sediaan herbal yang disukai kaum muda, berdasar pada studi observasi yang melihat persentase yang menyukai sebuah sediaan dibandingkan yang tidak. Nah, ini untuk menuju ke critical appraisal itu prosesnya jauh butuh data yang lebih mendalam, Pak Bambang. Mendalam contohnya misalnya apa? Muda, yang dimaksud muda ini usia berapa? Nah, nanti di review Bapak apakah mau dipertajam, dipecah, ya kan? Nah, saya rasa kalau tidak perlu sampai detail seperti itu, ya sudah. Kita cukup di tadi yang saya sampaikan naratif. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini satu lagi, ini contoh ekstraksi data di data sistematik atau di tulisan-tulisan sistematik review. Jadi Bapak Ibu, itu harus mengekstrak data-data itu seperti ini Bapak Ibu. Tahun berapa publikasinya, dilaksanakan di negara mana, sampelnya berapa. Jadi kalau tadi Pak Oki pertanyaannya terkait dengan bandingin efek kesehatan pada yang berbasis timbal dan bebas timbal, ya, itu termasuk bisa dibandingkan jumlah sampel antar satu studi dan yang lain itu bagaimana. Terus kemudian bisa juga kesimpulan utamanya apa. Nah, kesimpulan utama ini bisa aja berbeda dari satu studi dengan studi yang lain. Nah, itu akan bisa memperkaya diskusi dalam systematic review kita. Nah, kemudian slide selanjutnya. Ya, ini kalau di bidang kesehatan kita ada risk of bias assessment. Nah, risk of bias ini adalah menilai kualitas dari paper-paper yang masuk ke systematic review kita. Nah, untuk bidang Bapak Ibu sepertinya tidak diperlukan. Ya, jadi bisa di skip. Nah, ini nanti jadinya kayak gini Bapak Ibu. Jadi penilaian kualitas ini nanti yang merah ini adalah yang jelek. Ya. Jadi, hampir semua studi itu di bagian ininya merah. Berarti semua studi memiliki mayoritas kelemahan di sini, di aspek ini. Nah, ini saya rasa ini tidak diperlukan di bidang non kesehatan atau non medis. Nah, untuk tadi misalnya Pak Oki ada dampak kesehatannya, ya, dampak kesehatannya bisa diukur secara kuantitatif, itu Pak Oki bisa masukin ke meta analisis. Langsung pulang? Gitu. Ya, bisa langsung ke meta analisis Pak Oki kalau ada data kuantitatifnya.
Nah, ini ada beberapa contoh, Bapak Ibu, paper-paper yang mungkin kombinasi atau sudah multidisiplin dan lintas bidang. Um, ini selebihnya contoh aja dah. Ini bagaimana menyusun manuskripnya. Nah, menyusun manuskrip itu disesuaikan dengan jurnalnya, Bapak Ibu. Target jurnalnya kan ada author guidelines ya. Nah, itu silahkan menyesuaikan. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Pak Sutrisno, untuk materinya, Pak. Monggo silahkan dilanjut. Jika ada pertanyaan, saya sangat sekali untuk bisa diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adrian atas materinya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, melanjutkan sesi tanya jawab karena tadi sudah diskusi cukup banyak. Ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Junaidi. Apakah jika kita mengirimkan di jurnal kimia, perlu menulis atau mereview secara dalam aspek kimianya, atau di luaran saja tidak apa-apa? Contoh jurnal review tentang adsorpsi karbon aktif, apakah perlu sampai mekanisme adsorpsinya fisik atau kimia, atau hanya jenis karbon aktif, ukuran pori, dan sebagainya? Oke. Baik, terima kasih Pak Sutrisno dan terima kasih Pak Junaidi. Ya. Kalau itu adalah naratif review Pak Junaidi, dan salah satu yang membedakan tulisan kita dengan review yang lain, menurut saya, ada baiknya ditulis bagaimana absorpsi karbon aktif tersebut secara mekanistik. Barangkali Pak Junaidi, saat ini sudah muncul dugaan-dugaan atau perkembangan ilmu tentang absorpsi karbon tersebut. Yang mana ya Pak Junaidi bisa menganalisis secara kritis kira-kira teori yang lama mungkin dibandingkan dengan perkembangan bukti-bukti yang baru itu arahnya seperti apa? Apakah kita layak untuk mengeksplor studi baru ya didasari dengan bukti-bukti yang kuat atau kita bisa mengombinasikan keduanya atau bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan state of the art dari tulisan review Pak Junaidi. Jadi memunculkan itu menjadi satu nilai lebih bagi tulisan kita dan itu bisa kita angkat saat kita membuat cover letter, ya kan? Ketika submit kita kan biasa bikin cover letter. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kita harus menonjolkan keunggulan paper kita, paper review kita atau systematic review kita dalam cover letter tersebut. Jadi ibaratnya kita jualan ke editor, Bapak Ibu. Dan kita harus yakin, kita harus convince dengan apa yang kita lakukan. Itu mungkin pendapat saya terkait dengan pertanyaan Pak Junaidi. Baik, terima kasih. Saya kira cukup jelas Pak Adrian dan Pak Junaidi. Ada yang mengangkat tangan, Mbak Anggi Resti, silakan. Ya, Bu Anggi Resti, silakan. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali, Pak. Kemudian saya ingin bertanya berkaitan dengan metode analisis datanya. Tadi itu kan di bagian presentasi ada yang tabel, seperti tabel dan juga grafik. Nah, bagaimana cara mengubah dari tabel data-data nama penulis, kemudian tahun, dan sebagainya macamnya hingga membuat sebagai bentuk grafik yang ada warna merah, hijau, dan kuningnya tadi. Gitu. Atau apakah ada aplikasi khusus yang digunakan atau seperti apa? Oke. Bu Anggi Resti, bidangnya apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Oh iya. Saya bisa ambil contoh dari bidang-bidang Bu Resti. Ya, sebelumnya saya Anggi Resti dari Prodi Biologi, bidangnya biosistematika. Biologi, bidangnya? Biosistematika. Oke. Saya ambil contoh tadi ya Bu ya. Saya akan ambil contoh sebuah paper ini Bu, yang mungkin nanti akan saya bisa bantu diskusikan. Betul. Nah, ini aja ya Bu. Saya kira ini Bu juga bisa menangkap ya. Jadi ini
kebetulan rekan kami ya, Prof. Sulaiman dan Prof. Anuraga, mereka melakukan meta-analisis komposisi dari asam lemak dari edible insect. Jadi dari serangga yang bisa dikonsumsi, ya, itu dianalisis kandungan-kandungan asam lemaknya. Ya, ini dari ide ini Bu Anggi sudah bisa menangkap ya Bu artikel ini. Nah, ya, lalu kemudian saya turun ke bawah Bu ke proses meta-analisisnya. Nah, sebelum ke proses meta-analisis, Bapak Ibu, mereka melakukan beberapa perhitungan. Bukan melakukan, tapi mereka mencantumkan beberapa teknik analisis. Ini juga ada di paper saya. Jadi teknik analisis datanya untuk kuantitatif itu semua bidang sama. Ya, ini karena ini basis matematika dasar untuk statistik. Ya. Nah, lalu kemudian hasilnya, nah ini Bapak Ibu, Bu Anggi, ya ini ada beberapa contoh ya Bu. Ini ada mealworm, gitu ya Bu. Mealworm, kemudian ada beberapa studi Bu. Ya. Nah, dari beberapa studi ini, lalu kemudian dilakukan pengambilan data Bu. Yang diambil itu adalah hanya data mean dan standar deviasi. Jadi rata dan simpang baku. Nah, dari rata simpang baku itu lalu kemudian dimasukkan ke software. Saya di sini dia memasukkan atau enggak, saya harus cek. Saya belum baca sampai di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Saya harus baca lagi metodenya, dia pakai software apa. Tetapi untuk garis bawahi, Bapak Ibu di FSM, yang mungkin di bidang matematika termasuk Pak Surisno, kalau biasa familiar menggunakan R, Bapak bisa menggunakan R itu untuk melakukan meta-analisis, Pak Surisno. Ya, karena dulu kami terbatas sekali dengan Cochrane software milik perkumpulan meta-analisis yang disebut dengan Cochrane. Softwarenya namanya Revman, Review Manager 5.4. Sekarang berbayar Bapak Ibu. Nah, saya dulu download masih gratis. Jadi nanti in case diperlukan saya akan share. Tapi dengan R itu bisa dilakukan. Nah, tadi Bapak Ibu data mean dan standar deviasi ya Bu Anggi Resti, jadi data rata dan standar deviasi itu kemudian di-pool Bu. Di-pool itu di-reanalisis. Jadi antara satu studi dengan studi yang lain itu di-reanalisis. Studi A bilangnya sekian, ya. Studi B bilangnya sekian. Nah, ini kan data mean standar deviasi semua. Lalu kemudian muncul nilai pool dari mean dan standar deviasi. Poolnya sekian. Nah, plus minus 95 confident interval. Ya, jadi begitu Bu Anggi Resti. Jadi yang di reanalisis itu adalah yang ingin dihipotesiskan apa? Nah, dalam hal ini, di paper contoh ini yang dihipotesiskan adalah kandungan-kandungan asam lemak. Tidak peduli asam lemak pendek, panjang, semua asam lemak pendek, menengah, panjang, semua dianalisis di sini. Diambil saja rata dan standar deviasinya. Nah, mengenai tadi karakter studi, ya, itu hanya muncul di tabel karakteristik, tapi tidak perlu dianalisis. Nah, begitu Bu Anggi Resti, semoga cukup jelas jawaban saya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Harapan saya mungkin untuk kedepannya bisa dilanjutkan terkait pelatihan untuk analisis data ya. Jadi mengubah kalau ini, data dari kalau saya sepakat, tabel jadi grafik. saya sepakat Bu Anggi, tapi untuk analisis ini harus bertemu Bu. Karena kan ya nanti kan dasar tekniknya segala macam. Ya mungkin nanti bisa diusulkan ke Pak WD, ya. Tapi saya sepakat untuk mempraktekkan analisisnya memang harus juga ada. Tapi waktunya untuk saat ini terbatas. Tapi basisnya, fundamentalnya saya coba perkenalkan dulu. Oke, monggo matur nuwun Bu Anggi Resti atas pertanyaan ini.
Ya, terima kasih Bu Anggiresti dan Pak Adrian. Saya kira untuk analisis statistik deskriptif dasar seperti ini, saya kira R bisa, beberapa software statistik dasar juga bisa. Asalkan rumusnya ada, sebetulnya semua Kalau software untuk juga statistik bisa dasar tidak dipakai. bisa, Pak Sutrisno. Jadi SPSS tidak bisa dipakai untuk ini, Pak Sutrisno. Karena algoritma untuk bisa dapat full mean dan standar deviasinya sekaligus pembobotannya kan ini contoh begini, Pak Sutrisno. Mohon maaf, mungkin Pak Sutrisno yang matematika lebih lebih menguasai secara konsep daripada saya. Ini kan ada satu studi yang rata standar deviasinya ada di sini, Bapak. Lalu ada yang eh, lebar sekali range-nya, ya kan? Min-nya ada di 15 ini. Lalu kemudian ada yang hanya di 5, ada yang hanya di ini. Nah, setiap ini kan berarti punya varian nilai yang lebar. Nah, di meta analisis, setiap varian itu secara otomatis oleh software itu akan dapat pembobotannya, Pak Trisno. Nah, sehingga supaya pembobotan ini itu apa namanya bisa membuat data itu terpool atau terpolarisasi untuk dapat hasilnya di sini. Jadi untuk SPSS tidak bisa dipakai. Jadi yang sering dan gratis itu adalah ARM. Kemudian untuk software lain itu software seperti Stata. Kebetulan saya juga pakai Stata. Jadi, mungkin Iya, untuk betul Pak Adrian. Ya betul, kalau SPSS tidak bisa, tapi kalau untuk software-software lain yang berbasis programming, karena memang rumusnya ada di atas tadi, jadi tinggal rumus-rumus tersebut itu dituliskan sebagai kode program, misalkan di Python atau di MATLAB atau di software, tapi yang berbasis programming lainnya harusnya bisa digunakan. Leres Pak Arif. Yes, matur nuwun. Baik, terima kasih dari Bapak Ibu peserta lain. Barangkali ada pertanyaan lanjutan? Belum ada. Kalau dari saya nambahkan sedikit pertanyaan teknis. Kalau untuk struktur papernya secara umum, kalau di paper riset primer itu kan biasanya kita pakai acuan IMRAT itu. Kalau untuk systematic review paper, apakah ada acuan umum atau bebas saja nih Pak Adrian? Terima kasih pertanyaannya Pak Brisno. Kalau untuk systematic review atau dan meta analisis itu acuan umumnya seperti ini Pak. Acuan umumnya seperti ini. Jadi yang harus ada di dalam susunannya itu adalah contoh kalau di abstrak itu ada pernyataan jelas. Jadi misalnya ini, the current work intended to elucidate the composition of fatty acids misalnya. Jadi ada sebuah pernyataan tertulis, kita ingin menganalisis apa di situ, atau kita mau mengsintesis apa di situ. Nah, ibaratnya itu kalau di studi primer itu semacam research question-nya, Pak Sederhana. Nah, kemudian selanjutnya pasti ada metode, ada hasil, dan ada diskusi. Jadi konstruksi dari meta-analisis atau systematic review itu lebih menyerupai original research. Yang freestyle itu lebih ke narrative review. Nah, narrative review bukan freestyle aja, tapi tadi pendekatannya ada 4 kan, Pak Suresno yang saya sampaikan. Mau didekati dari metodenya, mau didekati dari kronologisnya, atau mau didekati dari teorinya misalnya. Nah, ngaten. Seperti contohnya tadi pertanyaan dari Pak Junaidi, itu kan dari mekanisme. Perlu nggak Pak tambahan mekanisme ini dalam nulis review? Kalau menurut saya, kalau Bapak bisa menulis mekanisme itu dan termasuk ada proposal atau ide baru di situ, nah justru disitulah keunggulannya. Gitu. Dari paper review Bapak yang bedain paper review yang Bapak atau Pak Junaidi kirim dengan review yang sudah ada. Seperti itu. Yeah. Mudah-mudahan Oke. menjawab Pak. Siap-siap, terima kasih Pak Adrian. Untuk terkait dengan protokol meta-analisis tadi juga sudah disampaikan memang untuk yang Prospero atau Prisma itu khusus untuk kesehatan. Mungkin untuk bidang lain mungkin ada juga, saya juga belum familiar. Mungkin nanti Bapak Ibu yang bidangnya di luar kesehatan bisa Coba yang cari. ini Pak Sutrisno, saya melihat ini dari punyaan Prof. Anuraga, beliau kan sebetulnya bidangnya peternakan ya Pak Anuraga.
Ternyata nggak ada Pak Anur lagi. Jadi tidak ada pendaftaran Prospero seperti yang di kesehatan. Tapi secara umum langkah-langkahnya itu sangat mirip gitu. Kalau Tapi kami kalau sudah ya, Tribun mau Pak? tapi kalau untuk bidang lain kita adopsi misalkan Prisma, mungkin dibolehkan ya Pak ya? Boleh Pak. Tapi ini kita pijakannya itu paper ini Pak. Jadi ada paper terbaru dari Prisma. Ini luar biasa ya Pak. Ini forum Prisma ini menghasilkan paper di BMJ yang sudah disitasi 77.000. Jadi ini guideline terbaru kami, Pak. Artinya kami maksudnya kalau kita nulis review ada kaitannya dengan kesehatan, Bapak, atau kedokteran, itu acuannya di sini. Dan di sini rekomendasinya adalah mendaftarkan protokol, Bapak. Gitu. Tapi tenang, protokol itu di reviewnya nggak kaku. Ya, jadi maksudnya di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa protokol itu akan direview, tapi lebih kepada memberikan saran ke kita. Oh ininya kurang lengkap, mungkin sebaiknya bisa dilengkapi begini dan begitu. Jadi lebih ke membantu kita. Nathan. Yeah. Oke, baik. Jadi kalau Berarti ada Bapak yang Ibu, yeah. Berarti silakan Bapak Ibu yang bidangnya bukan kesehatan bisa juga mengacu secara umum untuk panduan secara umum mengacu ke Prisma ini. Ya betul. Boleh. Prisma. Tapi tidak perlu daftar kalau bidangnya tidak ada kaitannya dengan kesehatan, Pak. Kelebihannya itu, jadi bisa langsung berprogres saja terus. Oke, baik. Ada pertanyaan singkat dari Bu Dwi Hudiati di kolom chat. Software untuk analisis tersebut yang free apa, Nggih? Tadi suaranya kurang jelas. Bu Dwi, tadi yang free itu salah satunya Bapak Pak Trisno, nanti saya akan share itu Pak, yang Revman 5.4 yang dari Koflen Pak. Kebetulan dulu saya dapat itu sebelum sekarang berbayar. Sekarang sudah berbayar Pak. Jadi Bu Dwi salah satunya adalah Revman namanya. Nanti akan saya share lewat Pak Adi atau Pak Trisno. Lalu yang kedua itu adalah R programming. Itu free. Ya, semoga menjawab. Kalau Stata misalnya ada dosen yang kagum bisa dipakai, tapi basisnya Stata itu kan nggak free ya. Oke, siap. Matur nuwun, Pak Adri. Sami-sami Bu, dengan senang hati. Sip. Bu Dwi, untuk yang ahli program R biasanya dari statistik bisa Bu Dwi kolaborasi dengan teman-teman dari statistik juga bisa. Oh nggih, ya siap Pak, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Baik, dari Bapak Ibu peserta yang lain, apakah masih ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti bisa kita cukupkan. Saya kira terima kasih sekali lagi untuk Pak Adrian dan Bapak Ibu semuanya untuk materi dan diskusinya. Saya akhiri semoga bermanfaat tentunya dan semoga kita bisa memanfaatkan skema penelitian LPPM untuk artikel review dan bisa memanfaatkan materi ilmu yang kita dapat hari ini untuk menyusun proposal dan juga melaksanakan penelitiannya nanti. Baik, terima kasih dari saya. Selamat sore. Saya kembalikan ke Mbak Ali. Terima kasih Pak Trisno. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutrisno selaku moderator dan narasumber kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya dan semoga apa yang disampaikan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat kita semua dan dapat meningkatkan jumlah publikasi kita di Fakultas Sains dan Matematika khususnya di tahun 2024. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun, Apabila matur nuwun. bermanfaat. Pak Sutrisno, matur nuwun Bapak Ibu. Matur nuwun. Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.